Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas berita-berita yang lagi menjadi perbincangan hangat tentang keadaan yang terjadi atas Indonesia ini. Kita akan sekarang untuk bahas videonya satu persatu. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan manfaat dan edukasi kepada kalian semua agar supaya kita semakin realistis lagi dalam melihat kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi atas bangsa ini. Ya, kita akan segera bahas videonya. Let's go teman-teman ya. Ini yang nulis ini kemarin ini mana orangnya ini? Tanggung jawab dulu, oi. Ini mana teman-temannya ini, mana teman-teman berpendidikan. Kasih dulu sama teman-temannya yang nulis ini. Kasih dulu sama kawanmu itu, kasih tahu dulu, tolong dulu datang dulu ke kantor DPR Hapus itu. Nggak tanggung jawab. Demo-demo, tapi janganlah bikin sesuatu yang nggak sopan santun begitu. Tapi mahasiswa, ya gimana? Masih ada demo lanjutan? Kasih tahu dong. Udah paham kan? Kalau demo itu dipersiapkan semuanya dan perhatikan makan siang. Yang mana karet satu, mana karet dua. Harap diingat, itu ilmu dasar di dalam berdemo. Ini apa sih sebetulnya yang kalian demo? Ya? Yang kalian perlu demo itu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak gitu loh. Contohnya, ya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Itu yang perlu kalian demo. Yes. Ini yang kalian demo itu seolah-olah kalian itu berpihak kepada satu partai atau berpihak kepada salah satu calon. Nampak kali motif kalian. Itu dia kemarin demo. Mantap, ya sampai malam itu videonya beredar itu. Gerilya itu kemarin itu keliling, Masinton keliling, Arteria Dahlan keliling, Putra Nababan keliling, Adian Nabi itu bulu keliling. Ngapain kalian? Kalian ngapain? Cari simpati? Atau menunjukkan simpati atau lagi cari simpati? Bahkan ada tahu enggak kalian ya, mahasiswa yang marah kepada Masinton ya, mengatakan bahwasanya ini bukan pekerjaan PDB. Jangan sampai ditunggangi ya. Ini dia videonya. Untuk itu teman-teman, kita setuju dengan perjuangan teman-teman memperjuangkan tegaknya konstitusi dan demokrasi di negeri ini. Ya. Apakah akan ada revisi atau tidak? Cukup sampai situ. Kami PDI Perjuangan ini teman-teman saya satu fraksi. Ya. Oke. Dan ya. Fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi undang-undang pilkada dibatalkan. Malu nggak tuh? Keluar dan ketua baliknya keluar yang menyatakan untuk melakukan penolakan terhadap itu. Kalau atas nama fraksi tidak ada artinya buat kami. Ternyata teman-teman, ternyata tidak semua mahasiswa yang menjadi mahasiswa. Ternyata di antara demo-demo tersebut ada mahasiswa yang turun pure tidak mewakili partai politik tertentu, tapi karena mereka pure turun ke sana untuk mempertanyakan ada apa dengan DPR hari ini. Kenapa untuk undang-undang pilkada itu serta-merta dilakukan tanpa ada sesuatu yang benar-benar jelas, teman-teman. Itu menjadi pertanyaan kan, kenapa masyarakat, kenapa mahasiswa turun ke jalan. Tapi juga kenapa soal undang-undang perampasan aset yang tentu saja ini menjadi pekerjaan panjang pemerintah dari sepanjang pemerintahan yang ada. Kemudian ada ide untuk merampas semua aset yang telah dicuri. Kenapa mereka nggak turun ke jalan, teman-teman? Tapi ini juga hal positif. Mereka pure ya. Tapi ada juga yang sampai minta Jokowi turun lah. Oke, setuju. Jangan lupa teman-teman, lahirnya Jokowi kali ini juga karena PDIP semangat teman-teman. Dari UNJ.
Artinya, pertemuan kita antara mahasiswa dengan pihak DPR, kita tidak ingin menjadi ajang caper salah satu pihak, betul teman-teman? Kita ingin yang hadir menemui kita adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk membatalkan segala putusan yang sudah merugikan rakyat, betul? Yang fakta yang kedua, PDI Perjuangan punya ketua umum DPR RI mana? Mana jaminan ketua DPR RI? Dan yang kedua, ini bukan acara hearing PDIP. Betul. Itu pastikan, ini bukan acara hearing PDIP, sepakat. Udah kalian dengar, udah tonton. Itu makanya, aduh, jangan sosok jagoan lah. Ya udahlah, tonton aja lah. Mereka bilang kami nggak perlu fraksi, yang kami minta baca apa namanya balik, katanya ketua balik atau wakil ketua balik, bukan kalian. Malunya. Aduh, ngomong-ngomong Masinton, jadinya itu animasi Anis Masinton. Yalah. Jadi ini jujur saja lah kalau ku bilang ya. Ya kalau berbicara tentang kemungkinan Anies, ya kita mau berbicara dulu tentang kemungkinan Anies diusung PDIP, ya kemungkinannya besar. Tahu, memang udah kacau balau semuanya ini. Seperti banyak yang menelan ludah sendiri selama ini. Memang ginilah politik teman-teman ya. Tapi jadi apa teman? Jadi enek melihat pergerakan mereka ya. Seperti yang kalah bisa melakukan segala macam cara untuk memperoleh kekuasaan lagi ya. Lucu sih teman negeri ini ya. Perjanjian saya dengan Pak Jokowi. Di situ saya udah bikin satu pernyataan bahwa keamanan di Papua wilayah itu tanggung jawab saya. Tapi Jokowi itu tidak pernah takut sama kelompok masyarakat kita ya, ini wilayah OPM. Nah ini beda sekali. Waktu itu Panglima Pak Sipurian, Pak Lenis, saya ini Panglima Papua. Kenapa Pak Lenis tidak kasih tahu saya, Pak Lenis amankan OPM yang mana? Daerah rawan masuk ini, Bapak. Ya Bapak Panglima Negara, tapi saya ini Panglima Adat Papua. Apalagi bunuh ini saya Panglima Perang. Prabowo langsung pegang saya langsung, peluk saya langsung dipegang saya tidak mau lepas. Setelah itu beliau kasih saya ada satu poin, tapi di belakangnya ada tulis saya ada bintang 3, baru ada Garuda. Ya, jadi kamu jadi tentara gitu. Oh, saya kaget dari situ. Perjanjian saya dengan Pak Jokowi. Di situ. Nah, cari dia. Anak saya Tamtama, mama bangga nak. Bacanya sedih, sehat terus ya Bu. Saya dilahirkan dari ayah seorang Tamtama. Dia dan ia bisa menyekolahkan saya sampai sekarang. Dia bisa menghantarkan anaknya menjadi bintara. Wah, aku merinding teman-teman ya. Kalian udah nonton videonya? Udah nonton? Tunggu. Jangan merusak nama universitasmu gara-gara perilakumu, Tong. Mukanya ya. Kalian udah nonton videonya? Ketika yang tidak tahu etika meminta dihargai. Tonton, mendidih hati kalian, mendidih. Pengen rasanya. Ini juga yang lagi viral, ya, teman-teman. Narik kerah baju mereka. Kau nggak lihat aku lagi makan, gitu. Ada laki-laki lagi makan, didatangi beberapa polisi. Oke, kuulik ini. Yang Ibda kerja di mana, bos? Bos. Pantaskah kalian ngomong seperti itu? Pantas untuk rakyat kecil. Kalau sama rakyat besar, orang-orang besar, orang kaya, pejabat, ya, kalian pasti manggilnya bapak, ibu, komandan. Ya. Ini si cewek ini. Sopan nggak? Kalau lagi ngomong sambil makan. Harusnya kami yang nanya sama kalian bertiga. Sopan nggak mendatangi orang yang lagi makan? Ya, mendatangi orang yang lagi makan dan mengajak ngobrol, bahkan menginterogasi. Dia bukan buron. Bukan buron kan? Bukan buron kan? Hah? Bukan buron kan? Si laki-laki yang lagi makan ini bukan buron kan? Oke? Harusnya kalian sejak kecil di rumah sudah mendapatkan pendidikan dari orang tua. Kalau orang lagi makan, kalian jangan berisik. Itu pasti. Ya. Tapi kalian terbawa oleh arogan karena masuk TV, berusaha kalian menjaga wibawa kalian malah bablas. Apakah saat psikotes dulu kalian gimana ya? Gimana kalian saat psikotes dulu? Gimana sih? Gimana kalian saat pendidikan dulu? Apa yang dipelajari saat pendidikan dulu?
selain dari hukum dan tugas-tugas pokok polisi, nggak ada dipelajari etika. Nggak ada dipelajari mana yang mengganggu dan tidak mengganggu, mana yang prioritas. Dia lagi makan, kalian datangi. Karena dia rakyat kecil, orang biasa, cara kalian seperti itu. Ya kan? Kalau tadi orang kaya itu lagi di kamar mandi pun dia, kalian tunggu itu. Jamin. Kalian tunggu. Ya. Jadi buat kepolisian negara Republik Indonesia, ya. Jangan biarkan hal-hal seperti ini terjadi. Ya, sekali lagi ini opini saya ya. Jadi ini tidak mewakili seluruh instansi, tapi hanya oknum saja teman-teman. Memang kalau ini risiko juga kalau ada anggota kepolisian yang dalam pekerjaannya selalu membuat konten ya. Risiko juga untuk menerima pujian ataupun kritikan dari publik. Tapi dalam video ini saya juga nggak tahu video selengkapnya seperti apa. Apakah mungkin tapi katanya pria ini hanya duduk makan saja di warung ya. Entah dia mau angkat kaki, makan gorengan atau ngerokok. Dia kan sama sekali nggak tahu kalau ada, mungkin ya, nggak tahu kalau ada datang anggota kepolisian yang akan bertanya-tanya atau menginterogasi teman-teman. Tapi di sini abang ini jelas merasa tersinggung ya, karena mungkin dia lagi makan dan tidak melakukan kesalahan apa-apa, tiba-tiba didatangi dan kemudian agak di towel kok tadi towel agak didorong seperti itu dan katakan ya sopan kalau orang bicara jangan makan seperti itu dah. Tapi ya makanya banyak netizen yang ya agak geram dengan melihat potongan video ini teman-teman ya. Apalagi mereka yang hanya menyaksikan potongan video, mungkin mereka geram melihat etika dan sopan santun dari polwan ini teman-teman. Yang akhirnya akan menjadi viral di mana-mana. Dan mungkin sudah ada klarifikasi tapi yang nggak tahu. Tapi opiniku ya, karena kita semua masyarakat Indonesia sedera kecil itu, kalau makan itu orang tua kita itu bahkan kalau di beberapa daerah itu kalau makan nggak boleh sambil bicara, nggak boleh ketawa-ketawa terbahak-bahak, nggak boleh, kalau makan itu ya makan ya, bukan. Tapi kan kalau budaya barat kalau makan enaknya ngobrol. Tapi kalau di tempat saya teman-teman ya, kalau makan itu harus cepat, bahkan nggak boleh ada hal-hal yang dilakukan selain makan, entah itu bicara atau apa. Soalnya orang tua ini kalau di Manado bilang begini, kalau kita lama makan itu orang tua Manado bilang, kalau perang mati lebih dulu ngana. Kalau perang katanya kita mati duluan karena makannya terlambat. Nah seperti itu. Itu kita, budaya kita di Indonesia itu ya seperti ada beberapa hal yang tidak bisa diganggu, yaitu orang sedang makan, orang sedang ibadah, atau mungkin orang sedang tidur ya. Jadi ya makanya timbul respon-respon yang negatif untuk kritik untuk video yang beredar ini ya. Banyak yang mengatakan bahwa memberikan perbandingan ya, kalau kepada rakyat kecil gini nih, kalau kepada pejabat nggak mungkin kayak gini. Seharusnya ada keadilan sosial yang nyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia seperti itu teman-teman. Tapi ya itulah netizen kita ya, entah dia siapapun profesinya, kalau apa ya menunjukkan hal yang seperti ini pasti akan menjadi perbincangan tengah masyarakat. Tulis di pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you.